Seperti apa, maksudnya apa doanya atau gimana? Ya, sebenarnya beliau tidak curhat. Saya sendiri yang bertanya kepada beliau, kenapa masalahnya ini gimana gitu. Beliau menegaskan bahwasannya ini fitnah 1000% fitnah ya. Jadi tidak ada kemungkinan bahwasannya Pak Ridwan Kamil pernah melakukan hal sesuai dengan berita yang sedang viral. Jadi itu balasan beliau, itu bukan curhat dan beliau bukan menceritakan dari beliau sendiri. Saya sendiri yang bertanya kepada beliau dan itu jawaban dari WhatsApp saya yang saya kirim ke beliau. Jadi bukan curhat di sini. Itu saya yang WhatsApp beliau duluan sebenarnya dan itu balasan beliau. Itu hampir mungkin 2 hari sebelum Lebaran. Saya sebenarnya kenal mereka dari beberapa tahun yang lalu. Kebetulan mertua saya adalah wakil Pak Ridwan Kamil saat beliau menjadi wali kota Bandung. Dan Alhamdulillah hubungan masih sampai sekarang. Dulu beliau sangat dekat kepada mertua saya dan Alhamdulillah saya juga eh, Alhamdulillah akhir-akhir ini dekat ke keluarganya dan Alhamdulillah bisa membantu dalam beberapa hal yang baik yang terkait dengan bidang keagamaan. Nah, saya selama ini mungkin kenal beliau, Alhamdulillah sikap beliau baik, akhlak beliau baik ya secara umum ya. Yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Buktinya beliau sudah mendesain puluhan masjid kalau bukan ratusan masjid. Beliau juga membantu pembangunan beberapa tempat ibadah. Beliau juga mendukung beberapa pesantren, termasuk rumah Quran yang saya juga kelola. Jadi dari segi agama, beliau Alhamdulillah ya menurut saya sendiri ya, wallahu alam. Kalau ada sesuatu yang saya nggak tahu, beliau insya Allah menurut saya bukan hanya baik, insya Allah sangat baik ya menurut saya sendiri ya, menurut apa yang saya lihat. Dari mungkin segi mungkin jabatan, walaupun saya bukan orang politik, saya melihat beliau saat menjadi wali kota Bandung, bukan hanya saya, mungkin warga Bandung bisa menyaksikan itu, bisa menjadi saksi untuk kinerja beliau saat menjadi wali kota Bandung, saat menjadi gubernur, dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa menilai seseorang bahwasanya ini insya Allah orang baik. Kita melihat apakah bermanfaat bagi orang lain, apakah taat kepada ajaran agama, apakah akhlaknya santun, sopan, mengikuti juga budaya yang sangat baik, yang sangat ramah yang ada di Indonesia. Secara umum, Masya Allah, menurut saya beliau insya Allah baik. Hmm. Saya sendiri sebenarnya tidak tahu rahasia ini atau mungkin berita viral ini di balik berita viral ini. Tetapi yang saya lihat yang paling aneh ya menurut saya, kenapa semua berita-berita bahkan yang sudah terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu semuanya dikumpulkan di waktu ini dan semuanya dimunculkan dan diviralkan di waktu yang sama. Ini membuat saya bertanya, kok kenapa ini kayaknya mungkin aneh memunculkan mungkin kasus-kasus yang terjadi beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu, ini menurut saya sangat aneh. Saya tidak perlu menyebutkan kasus-kasusnya. Mungkin teman-teman bisa bisa menilai itu. Nah, di atas itu, ketika juga melihatnya aneh, karena ini dimunculkan di waktu yang sama saat masyarakat lagi sibuk dengan beberapa kasus-kasus yang sangat strategis di dalam negara kita. Nah, ini juga bisa harus harus juga dinilai. Yang mungkin di atas itu semua, yang memviralkannya, orang pertama yang memviralkannya
memviralkannya dengan cara yang tidak ada bukti nyata apapun. Kalau bukti-bukti yang beliau munculkan di dalam story-story, maksud saya cewek atau perempuan yang menyebar berita ini tidak 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 menyebar juga berita-berita yang terbukti secara bukti nyata. Kalau bukti ini dilaporkan ke polisi, maka polisi akan menerimanya sebagai kasus. Kita melihat bukti yang dilaporkan atau mungkin yang diviralkan oleh perempuan itu bukti yang bisa didesain, yang bisa diedit sendiri, pakai Canvas atau pakai Photoshop atau mungkin pakai aplikasi-aplikasi yang di HP kita. Mungkin anak muda bisa melakukan itu, pemula atau beginner dalam bidang editing bisa mendesain hal tersebut. Jadi saya yakin mungkin netizen itu sangat cerdas untuk menilai hal tersebut, sehingga mereka tidak mudah dibodohi atau tidak mudah dimanfaatkan untuk memviralkan sebuah berita yang kita nggak tahu kenyataannya itu seperti apa. Saya di sini, saya tidak bilang sudah 100% berita ini bohong. Enggak. Menurut saya sendiri, dari apa yang saya lihat, dari sikap beliau, dari sejarah beliau, menurut saya itu fitnah sampai ada bukti nyata bahwasanya beliau pernah melakukan kesalahan. Nah, di atas itu semua juga yang jadi pertanyaan di dalam otak saya sendiri. Perempuan ini dia mencari keadilan kan? Mencari keadilan untuk dirinya, untuk anaknya, supaya anaknya dinafkahi. Nah, kenapa tidak melaporkannya ke polisi? Kenapa tidak melaporkannya ke pengadilan? Kalau benar-benar beliau punya bukti. Nah, kenapa tidak melaporkan? Dan pengadilan kita, setahu saya, alhamdulillah, negara kita sangat adil. Negara kita itu negara hukum. Kalau kita melaporkan sesuatu, kita melampirkan semua bukti-bukti yang kita miliki, saya yakin insya Allah negara kita akan memberikan hukuman yang paling adil terhadap dua belah pihak. Tetapi ketika memviralkannya tanpa ada bukti yang bisa dianggap bukti yang valid, ini sesuatu yang jadi dipertanyakan di sini. Nah, di atas itu semua, dia minta untuk tes DNA. Setahu saya, semua pejabat bukan hanya sebagai gubernur, wali kota, anggota DPR, semua datanya, ciri-cirinya, sifat mereka, itu semuanya ada di pemerintah, termasuk tes DNA. Nah, apalagi mungkin di zaman COVID, itu hampir semua pejabat itu melakukan tes DNA. Nah, tinggal perempuan ini bersama anaknya melakukan tes DNA, lalu setelah itu membandingkannya dengan DNA pejabat yang beliau tuduh. Nah, dari situ kita bisa tahu, entah itu Pak Ridwan Kamil setuju atau tidak setuju, tes dan data beliau sudah semuanya ada di pemerintah. Tinggal dibandingkan. Nah, ini mungkin ya menurut saya yang bisa jadi pertanyaan. Di atas itu semua, kita ini mungkin sebagai pengikut agama Islam, kalau ada seseorang mengaku sesuatu atau menceritakan sesuatu tanpa ada buktinya, maka kita melihat akhlaknya itu seperti apa, kejujurannya itu seperti apa, track recordnya itu seperti apa. Kalau orang ini akhlaknya baik, pantas dijadikan contoh atau teladan untuk diri kita dan anak kita. Kalau orang ini track recordnya baik, pantas dipercayai, maka saat itu kita boleh mempertimbangkan cerita beliau. Tetapi kalau itu semuanya tidak ada, akhlaknya kita nggak tahu, track recordnya juga nggak jelas, dan juga tidak pantas menjadi teladan untuk kita dan anak-anak kita. Saya merasa sangat aneh kalau kita mempercayai orang yang seperti ini. Walaupun ya saya tidak merendahkan siapapun, tapi ini bisa menjadi uh, penilaian umum untuk setiap orang yang mengaku sesuatu. Nah, dan juga ada satu hal lagi. Kenapa tidak menjadi pertanyaan atau mungkin pikiran di dalam diri kita sendiri atau sebuah pertimbangan? Bisa jadi orang ini mencari popularitas. Kalau kita melihat mungkin sebelumnya banyak orang yang menuduh
Pak Ridwan Kamil atau menuduh orang yang popularitasnya tinggi, dengan tuduhan ini, dengan memviralkan sebuah berita, mereka menjadi populer, mereka menjadi artis, mereka menjadi lebih terkenal. Bisa jadi orang ini ingin mencari popularitas. Bisa jadi orang ini menjadi lebih ingin menjadi lebih terkenal. Bisa jadi orang ini ada kepentingan yang lain. Bisa jadi orang ini, wallahu alam ya. Kita nggak tahu punya kepentingan yang lain atau orang lain mendorong dia untuk melakukan sesuatu seperti ini. Nah, saya juga nggak tahu tentang ini semua. Saya di dalam juga postingan saya di dalam Instagram saya menyebutkan itu menurut saya sendiri. Jadi menurut saya sendiri. Wallahu alam apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, selain itu, silahkan kita menilai dengan penilaian kita dan juga ilmu sederhana yang diberikan dari Allah kepada kita. Saya sendiri ya merasa juga aneh ya, ketika berita ini dari awal diviralkan, sudah mungkin lebih dari 1 minggu. Maaf sekali, kenapa mungkin pihak pengadilan tidak bergerak? Ini melihat ada seseorang yang sedang dituduh, ada seseorang yang sedang dijelek-jelekan. Nah, walaupun kita nggak tahu apakah berita itu viral atau tidak, kenapa pemerintah sampai sekarang belum bergerak? Kenapa pengadilan sampai sekarang belum bergerak? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat ini sesuatu yang baik dari Pak Ridwan Kamil ketika beliau bersedia untuk melakukan tes DNA. Itu tes DNA, saya sebagai juga ahli DNA, saya juga jurusan saya bioteknologi. Nah, beliau kalau kita melihat tes DNA ini eh, sangat akurat, di atas 99,9% akuratnya. Jadi kalau kita melihat bisa jadi satu salah di antara 10.000 orang yang jadi 10.000 orang benar dan juga satu yang salah. Mungkin tidak perlu dari awal. Beliau tinggal beliau melaporkan ke pihak pengadilan supaya memaksa orang ini melampirkan buktinya. Kalau tidak ada buktinya, maka harus dituntut. Kalau beliau juga sudah bersedia untuk melakukan tes DNA, ya udah silahkan. Itu juga mungkin uh, dari beliau sendiri, mungkin dari pertimbangan beliau sendiri. Tetapi menurut saya sendiri, walaupun beliau tidak bersedia melakukan tes DNA, uh, pihak yang menuduh, pihak yang memviralkan itu harus tanggung jawab. Nah, di dalam agama Islam juga kalau ada seseorang menuduh orang lain, maka ada yang namanya al-mula'anah. Ada yang namanya al-mula'anah. Jadi harus bersumpah di depan hakim, di depan pengadilan bahwasanya orang ini melakukan bla 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 bla. Dan juga di atas itu harus melampirkan atau membawa 4 saksi. Kalau itu semuanya tidak ada, kalau itu semuanya tidak ada, maka eh, orang ini harus dihukum. Kalau menurut agama Islam, kayak kita nggak tahu mungkin undang-undang, menurut undang-undang mungkin ada beberapa eh, ahli law atau ahli mungkin undang-undang akan berbicara tentang ini. Tetapi menurut agama Islam harus dicambuk sampai 80 kali. Nah, ya, mungkin ada satu hal yang perlu kita pikirkan mungkin di sini. Nah, tes DNA itu sebenarnya, tes DNA itu semuanya. Uh, ya, yang terakhir saya sudah bilang kalau beliau sudah bersedia untuk melakukan tes DNA, ya kita wait and see. Kita melihat hasilnya itu seperti apa. Kalau mungkin hasilnya itu benar-benar anaknya, maka kita harus semuanya ikut karena tes DNA ini termasuk di antara tes, bahkan tes yang paling akurat. Maka kita mengikuti hasilnya. Hmm.
Tidak, saya juga tidak minta untuk bertemu sama beliau karena saya tahu beliau mungkin sedang ada banyak kesibukan atau mungkin masih mungkin waktunya kurang cocok karena ada beberapa berita-berita yang perlu dijelaskan dulu. Setelah itu mungkin saya mungkin akan minta untuk bisa silaturahim ke beliau. Saya yakin beliau mungkin punya banyak agenda dan kesibukan yang luar biasa di akhir-akhir ini. Saya mungkin dari sebelum bulan uh, 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 tidak bertemu sama beliau. Saya juga tidak tahu tentang ini. Saya tahu mungkin hubungan mereka insya Allah baik-baik saja. Jadi mungkin ini hanya pikiran atau mungkin kesimpulan dari beberapa orang yang punya kepentingan tertentu. Setahu saya, insya Allah keluarga mereka itu baik-baik saja. Cuma mereka sekarang Pak Ridwan Kamil berusaha untuk membatasi pertemuan dengan banyak orang sampai berita-berita yang sedang diviralkan ini dijelaskan dulu. Setahu saya, insya Allah baik-baik saja. Allah hubungan mereka baik-baik saja. Kalau menurut di dalam agama tidak diatur sebenarnya. Yang diatur di dalam agama orang yang mengaku sesuatu harus membawa empat orang saksi atau saksi ini laki-laki kan empat orang saksi laki-laki maka harus membawa 8 saksi perempuan atau mungkin 2 laki-laki dan 4 perempuan dan sebagainya. Untuk tes DNA di dalam syariat Islam tidak diatur dan mungkin beberapa bahkan tidak mengakuinya. Tetapi secara sains, secara saintifik, itu akan membuktikan dalam sebagaimana yang saya sebutkan dengan akurat 99,9%. Saya yakin setiap orang di antara kita diberi ujian dan cobaan sesuai dengan level keimanan. Ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yubtala al-mar'u ala qadri dinihi. Setiap orang di antara kita akan diberi cobaan, ujian keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan levelnya. Saya yakin ini termasuk ujian yang sangat berat, sangat berat. Dan ini menunjukkan mudah-mudahan ya menunjukkan bahwasannya insya Allah Allah ingin meningkatkan martabat dan level dan kategori keimanan Ibu Atalia dan juga Bapak Ridwan Kamil. Apapun mungkin beritanya, apakah benar atau tidak, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan level mereka. Saya yakin insya Allah mereka akan sabar. Mereka akan menghadapi masalah ini dengan bijak, dengan juga selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti kalau bersandar kepada manusia, manusia itu kadang-kadang dalam kesusahan semuanya menjauh. Dan itu yang terbukti di kasus ini, di ujian Pak Ridwan Kamil yang sedang diuji sekarang. Nah, semua manusia, setiap orang pada menjauh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah jauh dan mereka sudah sadar tentang ini. Sekarang alhamdulillah mereka sedang melakukan ibadah umrah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk pilihan yang paling tepat dan itu pilihan terbaik dan saya yakin karena mereka sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka.